Hai, kembali lagi dengan aku, Astika. Video ini merupakan jawaban dari janji aku pada video sebelumnya untuk membahas mengenai ISAI Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Pada video ini aku akan sharing tentang step by step menulis ISAI, tips and trick yang aku gunakan berdasarkan pengalaman aku menulis ISAI untuk pendaftaran Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia pada tahun 2022. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait step by step menulis ISAI, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu ISAI sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ISAI merupakan karangan prosa yang memuat suatu masalah berdasarkan sudut pandang dari si penulis. Secara singkat, ISAI merupakan karya tulis yang membahas mengenai suatu masalah berdasarkan pendapat, sudut pandang, opini dari penulisnya, yang mana opini-opini yang dituangkan itu mengacu pada data serta sumber yang jelas, terpercaya, dan akurat. Setelah kita tahu definisi dari ISAI, lantas bagaimana sih cara menulis ISAI yang baik dan benar? Oke, di sini aku akan meringkas ke dalam 4 poin utama step by step untuk menulis ISAI yang baik dan benar. Pertama, memahami topik. Biasanya ISAI baik dalam acara perlombaan ataupun yang digunakan untuk pendaftaran beasiswa itu pasti akan memiliki topik atau memiliki masalah tersendiri yang akan diangkat pada ISAI tersebut. Nah, tugas kita sebagai pembuat ISAI nantinya maka harus memahami terkait topik atau masalah yang akan dibawakan atau dituliskan dalam sebuah karya tulis berupa ISAI. Pemahaman mengenai topik yang akan diangkat pada suatu ISAI atau karya tulis ilmiah bisa dilakukan dengan cara membaca berita, membaca jurnal, membaca artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diangkat pada ISAI tersebut. Dalam menggali atau memperdalam wawasan terkait masalah yang akan diangkat pada ISAI, biasakan untuk menanyakan hal-hal seperti 5W1H. Mengapa harus menggunakan pola 5W1H? Nah, di sini bertujuan agar nanti dalam menyusun ISAI atau ISAI yang akan dibuat itu tersusun atas pola pikir yang logis dan sistematis. Setelah memahami topik yang akan diangkat pada ISAI atau karya tulis, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menyusun kerangka pikiran, ide, atau gagasan. Langkah kedua ini bertujuan agar dalam menyusun ISAI kita mengetahui boundaries atau batasan-batasan atau hal apa saja sih yang akan kita bahas. Jadi untuk ISAI tersebut pembahasannya itu tidak ngalor ngidul, semua hal dibahas itu tidak, akan tetapi memiliki acuan, memiliki kerangka atau pelangka pikiran tersendiri yang memang tersusun secara logis dan juga runut. Kira-kira bagaimana sih menyusun kerangka pikiran agar tersusun secara sistematis, logis, dan runut? Nah, untuk penyusunan dalam kerangka pikiran ini maka bisa dimulai dari hal yang general, kemudian sampai ke hal yang benar-benar spesifik membahas masalah tersebut. Hal general yang dimaksud di sini itu tidak secara umum, secara keseluruhan, akan tetapi tetap dalam lingkup permasalahan yang akan dibahas. Contohnya, apabila topik yang diberikan yaitu terkait peran dan aksi kita dalam mengurangi pemanasan global, maka dimulai dari yang umum yaitu menjelaskan kondisi bumi pada saat ini, kemudian setelah itu bisa langsung masuk ke permasalahan utamanya yaitu terkait dengan pemanasan global. Sebelum masuk ke dalam pemanasan global, maka kita harus menjelaskan terkait definisi pemanasan global itu apa, kemudian penyebabnya itu bagaimana, serta dampaknya bagi kondisi bumi saat ini itu apa. Setelah menyusun kerangka pikir, maka langkah selanjutnya kita mencari sumber referensi-referensi yang mendukung serta memperkuat ide atau gagasan atau kerangka pikir yang akan kita tuangkan ke dalam ISAI tersebut. Selanjutnya kita menuangkan kerangka pikiran tersebut ke dalam sebuah karya tulis berupa ISAI. Dalam menuangkan kerangka pikir yang telah kita susun ke dalam sebuah karya tulis ISAI itu tidak dilakukan secara sembarang, melainkan ISAI ini tuh memiliki struktur atau format tersendiri yang memang ketika menuliskan itu harus sesuai dengan format yang ada. Format atau struktur dalam penulisan ISAI itu terdiri atau terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada introduction atau pembuka, kemudian isi yang berisi terkait dengan pembahasan, dan yang terakhir adalah conclusion atau penutup.
Ketiga bagian pada isai atau struktur isai itu memiliki karakteristik serta cara penulisan yang berbeda. Kita akan membahas satu-satu terkait dengan struktur dari isai tersebut. Kita mulai dari bagian introduction atau bagian pembuka. Bagian introduction ini merupakan bagian pembuka yang pertama kali dilihat oleh reviewer dari pihak penyelenggara beasiswa, yang mana bagian yang pertama kali dibaca oleh pihak reviewer tersebut. Oleh karena itu, buat semenarik mungkin agar reviewer ini membaca hingga akhir sampai selesai isai kalian. Nah, kira-kira bagaimana sih agar membuat si reviewer ini tuh tertarik dengan membaca isai yang kalian buat? Nah, pertama pada bagian introduction, hindari kalian untuk menuliskan atau memaparkan diri kalian tentang nama kalian, hobi kalian, umur kalian, dan sebagaimana pun itu. Jadi hindari untuk menuliskan tentang biodata kalian, karena dari pihak reviewer ini bisa mengetahui terkait dengan karakteristik kalian melalui isai yang kalian tulis. Nah, jadi karena isai ini adalah menjawab masalah, maka pada bagian introduction kalian bisa menerangkan atau menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah itu bisa terjadi tuh karena apa. Dan dalam menuliskan bagian latar belakang tersebut, kalian dukung dengan data-data serta dari sumber referensi yang memang valid, terpercaya. Dan jangan lupa pada bagian introduction kalian langsung menuliskan di mana sih kalian bisa mendapatkan sumber tersebut. Nah, mungkin untuk contohnya bisa seperti ini ya. Jadi tahun lalu aku menuliskan bagian latar belakang dengan menjelaskan mengenai kondisi bumi pada tahun aku mendaftar, yaitu 2022. Jadi di sini aku menjelaskan terkait pada tahun tersebut itu terjadi COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada bagian bawah ini aku menuliskan terkait dengan sumber di mana aku memperoleh data-data tersebut. Next, jadi pada bagian selanjutnya itu adalah bagian inti, bagian pembahasan. Nah, ini juga termasuk salah satu hal yang memang menjadi poin utama dalam penilaian. Jadi bagaimana sih sudut pandang kalian terkait dengan topik atau masalah dari isai yang diangkat tersebut. Nah, pada bagian ini itu kalian memaparkan terkait dengan gagasan kalian, ide kalian, solusi kalian terkait dengan masalah yang sudah kalian jelaskan pada bagian introduction tadi. Dalam menuliskan pendapat, opini, atau solusi kalian, maka berikan solusi-solusi terhadap masalah tersebut yang memang bisa diwujudkan secara nyata. Jadi contohnya, meskipun solusi yang kalian tawarkan itu terbilang sederhana, namun mampu diwujudkan, tidak mustahil, maka tulis saja dengan pede. Jadi kunci dari solusi itu adalah bisa untuk menjawab permasalahan yang ada dan bisa diwujudkan. Meskipun sederhana, tapi poinnya adalah apakah solusi tersebut bisa menjawab dan bisa diwujudkan. Jadi sebisa mungkin berikan solusi yang memang sesuai dengan permasalahan yang ada dan real, bisa diwujudkan secara nyata. Jadi pada bagian pembahasan ini, waktu kemarin aku menuliskan isai, aku menuliskan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang memang relevan untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Contohnya, seperti halnya aku melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove, yang mana ini dilakukan pada saat aku bergabung pada organisasi BEM Fakultas. Nah, di sini penanaman pohon mangrove itu mampu secara nyata bisa mengatasi pengurangan pemanasan global. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari solusi yang memang sederhana tetapi bisa diwujudkan secara real atau secara nyata. Setelah menuliskan bagian pembahasan hingga benar-benar kalian memberikan solusi secara nyata pada masalah yang diangkat pada isai tersebut, maka langkah terakhir yaitu membuat conclusion atau penutup. Pada bagian penutup ini, berikan keyakinan kepada reviewer mengapa sih kalian itu layak untuk diterima menjadi bagian awardee dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Nah, pada bagian penutup ini, kalian bisa menguatkan kenapa kalian layak itu dengan didukung pada aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan, yang mana ini sejalan dengan visi dan misi dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Nah, sebelumnya itu, kalian juga harus mengetahui nih, apa sih kira-kira visi dan misi. Jadi, dari visi dan misi ini bisa dijadikan sebagai acuan kalian dalam menuliskan isai dalam pendaftaran beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Setelah kalian yakin dan selesai menulis isai tersebut, maka langkah selanjutnya kalian koreksi, baca ulang apakah isai yang sudah kalian tulis itu runut, sudah sesuai dengan sistematika yang ada, sudah tersusun secara logis,
dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk koreksi penggunaan kalimat kata yang kalian gunakan, apakah sesuai dengan kaidah ejaan PUBI atau tidak. Nah, jika dirasa kalian kurang pede dengan essay kalian, maka kalian bisa meminta bantuan kepada teman kalian atau mentor kalian atau dosen kalian ataupun siapapun itu yang memang dirasa memiliki kemampuan lebih dalam bidang essay. Maka kalian bisa meminta untuk melakukan koreksi, kalian meminta saran dan kritik terhadap essay tersebut, agar essay yang kalian tulis ini bisa berkualitas dan layak untuk lolos seleksi pada beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Mungkin hal ini terkesan sepele atau simple, ataupun mungkin tidak berpengaruh sama sekali terhadap proses seleksi yang kalian lewati. Namun faktanya hal ini tuh sangat penting untuk kalian perhatikan, bahwasanya keyakinan dan kepercayaan diri itu harus kalian tanamkan sejak pertama kali kalian melakukan proses seleksi awal atau kalian menuliskan esai. Itu harus didasari dengan keyakinan bahwasanya kalian itu layak dan kalian itu bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Berdasarkan buku yang aku baca yang berjudul Think and Grow Rich, jadi segala sesuatu itu berasal dari pikiran. Jadi apa yang terjadi pada kalian itu adalah hal yang kalian pikirkan. Jadi ketika kalian memikirkan tidak bisa, maka hal yang akan terjadi yaitu tidak bisa, kalian tidak akan mampu melewatinya. Namun berbeda halnya jika kalian berpikir bisa, kalian yakin mampu melewati, maka hal yang akan terjadi adalah hal itu akan terjadi pada diri kalian. Jadi sangat penting untuk menjaga pikiran kalian agar selalu positif. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait dengan penulisan esai. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya atau ada hal yang memang kurang dipahami, kalian bisa menanyakan itu kepada aku ya dengan cara follow Instagram aku. Jika dirasa konten ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Bye-bye.